Seorang pria ditinggal mati karyawannya, terpaksa harus merawat anak dari karyawannya itu untuk keuntungan pribadinya. Tapi siapa sangka di tengah jalan, anak yang gak bisa mendengar, melihat, dan berbicara ini perlahan-lahan merubah kepribadiannya. Halo, saya Besa Putra, balik lagi nih dengan film drama menginspirasi buat kalian. Sebuah film dengan judul My Lovely Angel. Semoga cara saya bercerita dan isi alur filmnya bisa menginspirasi kalian semua. Dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Jae-sik. Dia adalah orang yang berprofesi sebagai agen untuk para SPG. Di hari itu, dia tengah menunggu satu SPG-nya yang gak juga datang-datang. Setelah lama ditunggu, gak taunya Jae-sik mendapatkan kabar bahwa talent yang bernama Ji-young meninggal dunia karena jatuh. Tim forensik meminta tolong pada Jae-sik untuk mengabari keluarganya, dan juga Ji-young diketahui masih ada anak perempuan berusia 7 tahun. Jae-sik pun kemudian mencoba untuk pergi ke rumah Ji-young. Ketika belnya dibunyikan, gak ada yang merespon dari dalam. Jadi Jae-sik pun mencoba masuk karena dia tahu kode PIN pintu apartemennya Ji-young. Pelan-pelan Jae-sik mencoba masuk melihat kondisi. Rumah itu berantakan banget. Ada tumpahan makanan di mana-mana, dan kemudian tiba-tiba seorang anak perempuan keluar dari toilet. Anak itu gak menyadari kehadiran Jae-sik di sana. Dia berjalan, mengambil roti, lalu memakan roti manis itu di bawah kolong meja. Kedatangan Jae-sik sebenarnya ingin mengambil uang atau perhiasan Ji-young karena Ji-young masih punya hutang yang belum dibayar. Tapi Jae-sik heran karena dia bertanya pada anak itu sama sekali nggak ada respon. Padahal situasinya dia melihat orang asing di dalam rumahnya sendiri. Harusnya anak sekecil itu takut, tapi faktanya nggak ada respon sama sekali dari raut mukanya. Disitulah Jae-sik sadar kalau anak Ji-young adalah tunanetra. Jae-sik mencoba menelpon suami Ji-young dari kontak yang ada di HP-nya Ji-young. Tapi ternyata laki-laki itu udah lama bercerai dan berpisah dari Ji-young. Sebenarnya niat Jae-sik cuma ingin bertanya masalah anaknya. Tapi pria itu menutup teleponnya dan masalah anak bukanlah urusan dia lagi. Karena nggak tahu harus berbuat apa, Jae-sik pun merokok. Asapnya ternyata membuat anak itu menyadari kehadirannya. Anak itu senang karena mungkin menyadari bahwa ibunya pulang. Tapi ketika menyentuh wajah Jae-sik, anak itu takut bahkan berteriak. Dia juga menggigit tangan Jae-sik hingga Jae-sik teriak kesakitan. Suara Jae-sik yang nyaring tadi ternyata kedengaran sama tetangganya. Dari luar, orang itu mengetuk pintu. Ketika dibuka, si ibu ini langsung masuk dan melihat keadaan rumah yang berantakan. Ternyata dia adalah pemilik apartemen yang menyewakan unitnya pada Ji-young. Ibu yang bernama Jang Hye ini ngerocos terus tanpa memberikan kesempatan Jae-sik untuk bicara. Ibu ini juga mengira kalau Jae-sik adalah mantan suami Ji-young. Dia bahkan marah karena melihat kondisi apartemennya kotor, bau, dan berantakan. Bu Jang Hye ini juga marah pada Jae-sik karena udah meninggalkan Ji-young merawat anaknya sendiri. Jae-sik pun iseng bertanya pada Bu Jang Hye tentang deposit yang udah Ji-young bayarkan. Ternyata deposit apartemen itu ada 70 juta won dan kontraknya akan habis 1 bulan lagi. Jadi timbullah niatan Jae-sik supaya bisa mendapatkan uang deposit rumah itu. Pertama-tama dia nggak mengklarifikasi bahwa dia bukanlah suami Ji-young. Yang kedua, dia memberitahu bahwa Ji-young udah meninggal dunia, sehingga dia berencana akan tinggal di apartemen itu hingga kontrakannya selesai supaya nanti uang depositnya jatuh ke tangannya. Karena saat itu Jae-sik nggak punya tempat tinggal setelah diusir dari apartemennya karena nggak bayar sewa. Ditambah lagi dia punya masalah ekonomi dan hutang yang banyak banget. Dengan membawa barang-barangnya, dia pun pindah ke apartemen Ji-young. Jae-sik masih aja manggil-manggil Yoon-hye, nama anak itu. Jae-sik memang udah menyadari kalau Yoon-hye nggak bisa melihat, tapi mungkin Jae-sik belum tahu kalau Yoon-hye juga tuli. Jae-sik bahkan bertanya pada para SPG-nya gimana caranya membuat anak perempuan berusia 7 tahun menyukai dirinya. Pertanyaan itu membuatnya dikira lagi pacaran sama janda. Suatu siang Jae-sik memberikan Yoon-hye makan. Yoon-hye cuma mencium aroma makanan itu, karena mungkin asing baginya. Yoon-hye malah kembali mengambil roti untuk dimakan. Jae-sik pun kemudian menyingkirkan semua roti supaya Yoon-hye mau makan jajangmyeon yang dia beli. Waktu berlalu, ketika perut Yoon-hye lapar, dia kaget karena nggak bisa menemukan roti di atas meja. Yoon-hye berteriak-teriak dan menangis. Jae-sik mencoba menyuruh Yoon-hye makan jajangmyeon, tapi Yoon-hye nggak sengaja menepisnya hingga jajangmyeon itu tumpah. Mau nggak mau, Jae-sik harus keluar membeli roti yang baru supaya Yoon-hye mau makan.
Tapi karena roti yang dibeli bukan roti manis, Yoonhee yang lapar malah tertarik pada aroma jajangmyeon yang lagi Jae-sik makan. Karena Yoonhee makan langsung dengan tangannya, membuat nafsu makan Jae-sik jadi hilang dan membiarkan Yoonhee menghabiskan jajangmyeon. Setelah selesai makan, Yoonhee pun ke WC. Mungkin di situ Jae-sik mulai menyadari bahwa Yoonhee juga mengalami gangguan pendengaran. Gak disangka, di WC Yoonhee malah bermain-main dengan foam pencukur milik Jae-sik hingga mukanya penuh dengan foam tersebut. Suatu hari ketika bekerja, SPG-nya Jae-sik diganggu sama bapak-bapak usil. Jae-sik yang turun tangan pun terpaksa mendapatkan bogeman dari si bapak itu yang menyebabkan memar di sekitar matanya. Ketika berada di apartemen, dia mencoba untuk istirahat. Tiba-tiba, dia mendapatkan telepon dari Bu Jang-hye bahwa nanti dia dan petugas lainnya mau membersihkan unit apartemen tersebut dikarenakan ada makelar yang ingin melihatnya. Mendengarkan hal itu, Jae-sik pun mengatakan dia lagi nggak ada di rumah. Jadi dia pun buru-buru pergi supaya Bu Jang-hye nggak datang. Tapi begonya dia, pas kabur dari sana, HP-nya malah ketinggalan. Jadi dia terpaksa kembali ke rumah dan di sana udah ada Bu Jang-hye menunggu di depan pintu. Akhirnya mereka semua pun masuk untuk membantu Jae-sik membersihkan apartemen Ji-young. Selagi Bu Jang-hye bersih-bersih, dia menyuruh Jae-sik untuk memandikan Yoonhee. Jae-sik pun harus putar otak gimana caranya supaya Yoonhee mau ikut dengannya. Karena Jae-sik harus tetap berperan sebagai ayah Yoonhee yang asli. Jae-sik mencoba memancing Yoonhee dengan aroma sweater Yoonhee supaya dia mau keluar dari kolong meja. Tapi ketika di WC, Yoonhee malah berteriak karena Jae-sik nggak tahu cara mandiin anak kecil sehingga Bu Jang-hye masuk ke dalam dan memarahi Jae-sik. Singkat waktu, rumah yang tadi berantakan udah bersih dan rapi. Ketika malam hari, Yoonhee nggak bisa tidur karena dia mengalami demam. Sementara, dia takut meminta bantuan karena dia tahu itu bukan ibunya. Karena menyadari Yoonhee muntah-muntah, Jae-sik pun kemudian membawa Yoonhee ke rumah sakit di tengah malam. Di hari yang lain, Jae-sik mencoba membawa Yoonhee ke fasilitas disabilitas untuk anak. Tapi masalahnya, nggak ada program dari pemerintah untuk kondisi anak seperti Yoonhee. Bahkan disabilitas buta dan tuli belum tergolong disabilitas nasional di Korea Selatan. Petugas di sana mengatakan Yoonhee bisa mengikuti kelas tunanetra karena dia terdaftar di sana. Jae-sik nggak habis pikir gimana bisa Yoonhee ikut di kelas itu sementara dia juga nggak bisa mendengar. Karena nggak ada solusi, Jae-sik pun membawa pergi Yoonhee dari sana. Dalam hati, Jae-sik berpikir bahwa dia harus mengajari anak ini sendiri dan mengurusnya. Di rumah, Jae-sik mencoba untuk mengajari Yoonhee supaya kenal dengan huruf alfabet dan menggunakan telapak tangan sebagai media komunikasi. Awalnya memang sulit, karena Jae-sik harus mengajari Yoonhee dengan sentuhan. Karena itulah satu-satunya cara berkomunikasi dengan Yoonhee. Lagi asik belajar, Jae-sik kedatangan orang. Ternyata itu adalah orang-orang dari pengadilan. Kedatangan mereka untuk menyita barang-barang Ji-young karena Ji-young mungkin terlibat hutang dengan bank. Semua barang disita termasuk laptopnya Jae-sik karena dia mengaku bahwa dia adalah suaminya Ji-young. Gak hanya itu, uang deposit apartemen pun juga akan disita oleh pengadilan. Sia-sia sudah kepura-puraan Jae-sik selama ini untuk mendapatkan uang deposit. Dia malah gak mendapatkan apa-apa sekarang, tapi dia harus tetap merawat Yoonhee. Masalahnya ternyata nggak datang di rumah aja, tapi di lingkungan kerjanya. Jae-sik juga mendapatkan cobaan, karena salah satu SPG-nya dikatakan bekerja dengan orang lain, sehingga nggak mau lagi bekerja dengan Jae-sik. Gak hanya itu, ketika Jae-sik datang ke kantor, dia mendapatkan kabar bahwa pekerjaannya diambil alih oleh rekannya yang bernama Cheol-jin. Jadi Jae-sik datang mau minta penjelasan. Dikarenakan pinjaman Jae-sik di kantor udah banyak banget, makanya Cheol-jin mengambil alih karena atasannya menilai Jae-sik udah susah menghasilkan uang. Cheol-jin juga menjadikan Jae-sik contoh pada bawahannya yang ada di ruangan itu bahwa jangan menyia-nyiakan hidup seperti yang Jae-sik lakukan. Jae-sik terhitung mulai hari itu udah nggak ada kerjaan. Di suatu malam, Jae-sik mengawasi kerja Cheol-jin dan di situ Jae-sik melihat Cheol-jin memaksa SPG-nya untuk melayaninya. Jae-sik pun marah dan menghajar Cheol-jin yang lagi mabuk. Sebenarnya, Jae-sik udah nggak punya hak, tapi dia mungkin cuma ingin meluapkan amarahnya pada Cheol-jin. Ketika di rumah, Jae-sik mendapatkan notif kalau kartu kreditnya ditangguhkan karena belum membayar tagihan. Sementara uang yang tersisa di dompet sisa sedikit. Ketika itu dia ingin mengetahui Yoonhee lebih banyak. Jadi dia membuka HP Ji-young untuk melihat foto-foto. Gak disangka dia menemukan bukti chat antara Ji-young dan bibinya yang ada di desa.
Di chat itu kelihatan kalau Ji-young pernah meminjamkan uang pada bibinya yang jumlahnya lumayan dan belum dilunaskan. Karena udah nggak ada yang bisa dikerjakan, jadi dia membawa Yoon-hee menuju desa untuk mencari bibinya Ji-young dan menagih hutang itu supaya dia punya uang. Berbekal foto yang ada di HP Ji-young, dia pun menyebar selebaran untuk mencari si bibi. Dia menyebarkan selebaran hampir ke semua orang, termasuk juga kepada para petani. Ketika kembali, Jae-sik ngeliat bahwa Yoon-hee nggak ada di mobil. Karena khawatir, dia pun mencari Yoon-hee yang ternyata tengah bersantai bersama sepasang suami istri yang bertani di dekat situ. Oleh si kakek, Jae-sik dikasih makan dan minum. Si kakek juga menawarkan bantuan pada Jae-sik supaya Jae-sik bisa menginap di balai masyarakat. Karena menemukan si bibi pastinya butuh berhari-hari. Tentu aja Jae-sik mengambil tawaran itu, tapi sebagai gantinya, dia harus membayarnya dengan bekerja membantu si kakek. Karena kerja kerasnya, Jae-sik pun kemudian mendapatkan penginapan dan juga makanan. Di malam itu, Jae-sik mendapatkan telepon dari bekas SPG-nya. Dia diceritakan tentang si bibi yang ternyata adalah penipu. Bibi itu bukanlah keluarga Ji-young dan Ji-young merupakan korban penipuan. Berarti screenshotan chat di HP Ji-young merupakan barang bukti penipuan yang disimpan oleh Ji-young. Karena zonk banget, jadi keesokan harinya Jae-sik memutuskan untuk kembali ke kota. Karena Yoon-hee lapar dan gak ada Indomaret di sekitar jalan itu, akhirnya Jae-sik memutuskan untuk berhenti di tepi jalan, mencuri semangka di ladang orang dan membawanya ke mobil. Yang dia gak sadari, ternyata kawasan itu dipantau CCTV. Dia pun membawa Yoon-hee ke tepi sungai untuk menikmati semangka curiannya itu. Setelah mereka menghabiskan semangkanya, datanglah seorang perempuan bernama Yeonju. Dia langsung mengatakan bahwa Jae-sik mencuri semangkanya. Jae-sik pun langsung meminta maaf dan beralasan mereka nggak menemukan makanan di tepi jalan. Jae-sik juga mengatakan alasannya datang ke desa itu untuk mencari si bibi. Tapi tetap aja menurut Yeonju, Jae-sik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akhirnya Jae-sik disuruh kerja di kebun semangka untuk membantu para petani. Pada malam hari, Yeonju mengundang Jae-sik dan Yoon-hee untuk datang ke rumah buat makan malam bersama. Yeonju hidup dengan seorang ayah dan juga 2 orang keponakannya. Untungnya, Jae-sik dan Yoon-hee sangat disambut baik di sana. Ayahnya Yeonju mengatakan bahwa Yoon-hee anak yang cantik seperti karunia dari Tuhan. Keesokan harinya Jae-sik jalan-jalan di luar. Kemudian ketika kembali ke rumahnya Yeonju, Jae-sik ngeliat ayahnya Yeonju tengah menaruh sesuatu di dalam kendi. Anehnya, ayahnya Yeonju malah bengong melihat Jae-sik dan mengatakan udah lama nggak berjumpa, padahal baru tadi malam mereka makan bareng. Yeonju memberikan tempat menginap untuk Jae-sik dan Yoon-hee supaya nggak tidur di mobil lagi. Gak hanya itu, Jae-sik juga dikasih pekerjaan dengan upah harian. Di sela-sela waktu mereka, Yeonju juga membuatkan channel YouTube untuk Jae-sik dan Yoon-hee dan gak disangka mereka jadi agak terkenal. Hari-hari berlalu, pertemanan Jae-sik dan Yeonju semakin dekat. Suatu hari, mereka bertiga nongkrong di sebuah kafe. Yeonju kagum banget dengan Jae-sik karena yang dilakukannya kepada Yoon-hee sangatlah luar biasa. Terlebih lagi, Yoon-hee bukan anaknya Jae-sik. Ketika di rumah, Yeonju memberikan hadiah sweater dengan rajutan semangka yang Yeonju rajut sendiri. Melihat senyum Yoon-hee begitu lebar dan manis, membuat hati Jae-sik jadi hangat banget. Di waktu yang sama, Jae-sik kedatangan tamu. Ternyata itu adalah Cheoljin dan para anak buahnya. Kedatangannya jauh-jauh ke sana mencari Jae-sik, selain membalas dendam karena udah dihajar malam itu, ternyata Cheoljin juga menagih hutang kantor pada Jae-sik. Lagi-lagi, Jae-sik dihina karena hidupnya yang menyedihkan. Karena nggak bisa bayar hutangnya, mobil Jae-sik diambil. Di waktu itu Jae-sik berpikir bahwa dia benar-benar udah jadi seorang pecundang yang nggak bisa apa-apa. Ketika pulang ke rumah Yeonju, Jae-sik memeriksa kendi yang waktu itu ayahnya Yeonju taruh sesuatu di dalamnya. Ketika dilihat, ternyata di dalamnya ada gulungan uang yang kalau diperkirakan jumlahnya nggak sedikit. Di waktu yang bersamaan, Yeonju datang menanyakan memar di wajah Jae-sik. Jae-sik nggak menjawab apa-apa selain bertanya di mana keberadaan Yoon-hee. Kata keponakannya Yeonju, Yoon-hee tadi bersama si kakek. Mendengarkan hal itu, Yeonju pun langsung berlari. Jae-sik dan Yeonju mencari si kakek dan juga Yoon-hee yang nggak tahu pergi kemana. Ternyata ayahnya Yeonju mengalami demensia atau pikun parah. Pantas aja waktu itu dia nggak ingat sama Jae-sik. Jadi mereka berdua khawatir banget si kakek dan Yoon-hee menghilang. Untungnya mereka berhasil ditemukan lagi menikmati senja di pinggir sungai. Baru kali itu Jae-sik merasa khawatir dan takut kehilangan Yoon-hee untuk yang pertama kalinya. Di malam hari ketika tidur, Jae-sik nangis karena seakan
Dia udah berada di titik terendah dalam hidupnya. Apalagi dia belum bisa memberikan yang terbaik buat Yoonhee. Besok pagi, Yeonju kaget karena nggak menemukan Jae-sik dan Yoonhee di kamarnya. Yeonju menemukan sebuah catatan dari Jae-sik yang memberitahu Yoonhee untuk memeriksa kendi di luar rumahnya. Sebenarnya bisa aja Jae-sik mencuri uang itu karena si kakek yang pikun dan dia juga perlu uang. Tapi bagusnya itu nggak Jae-sik lakukan. Sementara itu di stasiun, Jae-sik mencoba menelpon ayahnya Yoonhee. Jae-sik rencananya ingin menyerahkan Yoonhee kepada ayah kandungnya. Jae-sik kemudian diajak ketemu oleh ayahnya Yoonhee di sebuah tempat. Ayahnya Yoonhee memberikan sejumlah uang pada Jae-sik supaya Jae-sik mau mengurus anaknya. Jae-sik pun gak terima dengan uang itu dan memilih untuk membawa Yoonhee pergi. Si ayah sampai berlutut memohon pada Jae-sik, tapi Jae-sik gak peduli dan memilih untuk meninggalkannya. Mungkin dalam hati dia berpikir, ayah macam apa yang tega membuang anaknya yang disabilitas pada orang asing yang bahkan gak dikenalinya. Singkat waktu mereka pun kembali ke kota. Karena nggak bisa menghidupi Yoonhee dengan keadaannya yang sekarang, Jae-sik pun memutuskan untuk membawa Yoonhee ke sebuah panti asuhan. Gak tega sebenarnya Jae-sik berpisah pada Yoonhee, tapi terpaksa dia lakukan supaya hidup Yoonhee lebih baik. Untuk yang terakhir kalinya, Jae-sik menyuapi Yoonhee roti kesukaannya dan kemudian pergi meninggalkan Yoonhee di sana. Setelah Jae-sik pergi, Yoonhee nggak bisa menemukan Jae-sik di sekitarnya. Jadi Yoonhee pun berusaha mencari Jae-sik sampai di pintu depan. Yoonhee menangis dan berteriak karena sedih ditinggal di tempat yang gak dia kenal denahnya. Karena gak tahan melihat Yoonhee yang menangis, Jae-sik pun kembali menghapus air mata Yoonhee dan menenangkannya. Di saat itu, Yoonhee ingin Jae-sik memberitahukan siapa namanya. Jae-sik pun menuliskan di telapak tangan nama Yoonhee yang selama ini mungkin gak dia ketahui. Lalu Yoonhee bertanya siapa Jae-sik. Jae-sik pun menangis dan kemudian menuliskan sebuah kata di telapak tangan Yoonhee yang setelahnya Yoonhee tirukan. Kata itu adalah ayah. Film ini benar-benar memberikan pembelajaran berharga bagi kita. Salah satunya adalah cara bersyukur. Gimana Yoonhee yang punya situasi kompleks dalam dirinya yang gak bisa mendengar, melihat, bahkan berbicara, harus ditinggal mendadak oleh ibunya. Tapi siapa sangka sosok Yoonhee bisa merubah Jae-sik dari orang yang stres karena banyak hutang dan kondisi hidup yang berat, perlahan-lahan menjadi pribadi yang lebih dewasa, bertanggung jawab dan lebih sabar. Dari hubungan yang saling menguntungkan berubah menjadi hubungan kasih sayang antara ayah dan anak. Ternyata tak perlu sedarah untuk menjadi keluarga, cukup cinta dan kasih sayang yang tulus. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.